warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdillah Ramadan dari kelompok 3 mata kuliah kriminologi. Saya akan menjelaskan tentang hubungan antara kejahatan dengan kebiasaan. Kebiasaan adalah suatu perilaku yang dilakukan sejak lama dari generasi ke generasi yang telah menjadi bagian dari kehidupan suatu masyarakat tertentu. Hubungan dengan hukum adalah kebiasaan merupakan satu sumber dari hukum, termasuk juga larangan-larangan yang ada di hukum itu. Tetapi kebiasaan juga tidak bisa menjadi sumber sepenuhnya untuk hukum. Kenapa bisa begitu? Karena sebagaimana dengan moral dan juga agama, kebiasaan itu antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain berbeda-beda. Kalau di moral itu masyarakat tentu saja memiliki standar moralnya masing-masing. Standar moral berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Dengan agama itu banyak. Agama itu ada Islam, Kristen, Buddha, Hindu, dan lainnya. Agama-agama itu memiliki regulasi masing-masing. Apa yang dibolehkan di agama satu dengan di agama yang lainnya itu tentu saja tidak berarti sama. Pasti ada perbedaannya, termasuk juga larangannya. Begitu juga dengan kebiasaan. Antara masyarakat satu dengan masyarakat lainnya belum tentu memiliki kebiasaan yang sama. Itu pertama. Dan kedua, ada beberapa hal yang di dalam kebiasaan itu sendiri dia jika dilihat dari sudut pandang masyarakat yang melakukan kebiasaan itu mungkin itu legal, itu boleh. Tetapi jika dilihat dari kacamata hukum positif atau hukum yang berlaku seperti hukum KUHP, KUHP atau perundang-undangan lain yang berlaku di suatu negara, kebiasaan ini dianggap sebagai suatu tindak pidana. Apa contohnya? Contohnya adalah pemberian hadiah. Kita harus tahu bahwa di Indonesia sendiri tradisi memberi hadiah itu termasuk salah satu tradisi yang melekat sekali pada rakyat Indonesia. Contohnya saat resepsi pernikahan atau juga saat Hari Raya Idul Fitri, itu pasti orang-orang memberikan hadiah atau parcel atau lainnya sebagainya. Di dalam hukum, tindakan seperti ini tuh belum tentu dianggap sebagai sesuatu yang legal. Karena di dalam hukum positif, tindakan seperti ini bisa merugikan. Apa satu tindakan tersebut? Tindakan tersebut adalah gratifikasi. Gratifikasi itu bisa dibilang sebagai suatu, ada yang bilang gratifikasi itu adalah suap yang tertunda. Gratifikasi itu adalah ketika seorang pejabat negara, pejabat publik atau pekerja pemerintahan, dia menerima suatu hadiah, suatu barang atau suatu yang berharga dari suatu pihak tertentu. Pihak tertentu yang memberikan item ini kepada seorang pejabat publik tersebut, dia memang dari luar tidak memiliki intensi jahat apa-apa. Dia tidak bermaksud jahat apa-apa. Dia hanya murni memberikan hadiah saja. Itu yang diakui oleh sang pemberi item tersebut. Akan tetapi dalam lubuk hatinya tentu saja pihak yang memberikan item tersebut dia mengharapkan suatu imbalan dari pemberian tersebut, walaupun tidak seperti suap yang dia tuh memberi dan dia menyatakan secara terang-terangan bahwa dia memberi dan dia mengharapkan suatu imbalan dari orang yang diberikan barang berharga tersebut. Nah, dengan gratifikasi, harapannya adalah pejabat publik yang diberikan gratifikasi ini, dia lambat laun lama kelamaan dia pasti ibarat itu merasa
merasa ibaratnya berhutang budi kepada pihak yang memberikan barang berharga tersebut kepada dirinya. Dan itu layaknya suap bisa mempengaruhi kinerjanya, kebijakannya sebagai seorang fungsionaris negara. Jadi bisa dibilang, jadi dari penjelasan tersebut kita bisa mengetahui bahwa gratifikasi adalah suatu tindakan pidana. Dan apa perbedaannya antara gratifikasi dengan memberikan hadiah di resepsi pernikahan dan Idul Fitri? Ya kalau resepsi pernikahan atau Idul Fitri dia memberikan hadiah karena itu dia melakukannya karena itu emang hari besar, itu hari keagamaan, hari yang dirayakan. Tapi kalau dalam gratifikasi dia memberikan itu demi mendapat suatu keuntungan dari pihak yang diberikan, pihak yang diberikan barang berharga tersebut. Tapi kesamaan dari keduanya adalah itu tadi, pemberian hadiah. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa pemberian hadiah itu di satu sisi dia salah satu dari bagian adat, bagian kehidupan masyarakat Indonesia yang sangat melekat pada masyarakat Indonesia, yang sering dilakukan pada hari besar tertentu. Tapi di sisi lain, hal ini juga salah satu bentuk dari tindak pidana. Karena itu, seorang fungsionaris negara, jika dia menerima pemberian hadiah dari suatu pihak tertentu, pihak apapun itu, dalam waktu tertentu menurut Undang-Undang Tipikor, saya lupa pasal berapa, tapi dalam waktu tertentu dia harus melaporkan barang pemberian tersebut kepada KPK. Jika dalam batas waktu yang ditentukan dia tidak melaporkan barang tersebut kepada KPK, maka pihak penerima akan dijadikan sebagai tersangka kasus Tipikor. Begitu juga dengan pemberinya. Jadi intinya adalah kebiasaan memang memberikan banyak sumbangsi kepada hukum, produk-produk hukum. Banyak produk-produk hukum kita, undang-undang kita, pasal-pasal di perundang-undangan kita yang dia itu bersumber dari kebiasaan rakyat Indonesia. Begitu juga dengan moral dan agama. Perundang-undang suatu negara itu dia pasti bersumber dari kebiasaan, moral, dan nilai-nilai agama yang hidup di dalam masyarakat di negara tersebut. Semua negara pasti seperti itu. Akan tetapi moral, agama, dan kebiasaan tentu saja tidak bisa dijadikan sebagai satu-satunya sumber dari hukum. Karena seperti yang dijelaskan oleh saya dan juga rekan-rekan saya sebelumnya, bahwa ketiga hal tersebut antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya itu berbeda-beda. Terakhir, kami akan menayangkan video terkait dengan apa yang telah kami presentasikan, yaitu dari moral, dari agama, dan juga kebiasaan. Berikut adalah video-video tersebut. Silakan video-video tersebut dicermati dan juga diamati, dibandingkan dengan hal-hal yang sudah kami presentasikan sebelumnya. Silakan menonton videonya. My budget for the night was $500 of my own money. Feels a bit sick. I don't like it. I don't like it. You're going to like it. You're going to like it and we're going to win. We'd be playing blackjack, also known as pontoon, also known as 21. I was going to ride my 500 as long as I could. I had a feeling it might be an early night. There you go. Good luck to you.
hadirin yang kami muliakan. Satu, dua, tiga, empat, lima. It was quite a day in Manhattan. Hundreds of thousands of people took to the streets for the Pride March. This year's march commemorating the 50th anniversary of the Stonewall Uprising, a turning point for the modern gay rights movement. And News 4's Brian Thompson was in the thick of it all. He joins us now from Greenwich Village with all the excitement that apparently is still going on, Brian. It is still going on, still going strong. Look behind me here. You can see 6 hours after this began, after the first marching, we still have people marching in the streets in front of the Stonewall Inn itself. Truly a gathering from near and far, several countries in Europe represented here as part of World Pride Week. They stepped off making history, a movement born 50 years ago in the late night hours of the village. Kelima pria penyuka sesama jenis ini ditangkap petugas Satreskrim Polres Cianjur Sabtu malam. Saat digerebek, kelimanya tengah berpesta seks di sebuah villa di kawasan Puncak. Satu di antaranya bahkan masih di bawah umur. Dari lokasi, petugas juga mengamankan barang bukti, sejumlah alat kontrasepsi, serta beberapa botol minuman keras. Dari hasil pemantauan tim siber, polisi membongkar kegiatan prostitusi sesama jenis ini dari sebuah aplikasi. Kita mendapatkan salah satu aplikasi ini namanya aplikasi Blood, di mana di sini mewadahi sesama jenis dalam rangka kegiatan homoseks. Dan di sini kita mendapati adanya janjian untuk melakukan pesta seks. Berdasarkan video-video yang telah kami tampilkan, kita bisa melihat bahwa adanya perbedaan nilai-nilai moral maupun nilai kebiasaan. Di Amerika Serikat, tindakan seperti homoseksual atau LGBT dan juga perjudian itu adalah legal. Dia suatu yang lumrah, yang wajar. Misalnya kayak gay itu dia ada hari besar atau hari-hari yang dirayakan tuh gay march, itu kaum LGBT Amerika tuh dia merayakan hari besar dengan parade atau mengibarkan bendera pelangi dan semacamnya. Dan kalau perjudian itu, Amerika Serikat itu dia melegalkan perjudian. Yang paling terkenal dengan perjudian itu adalah negara bagian Nevada dan negara bagian Oklahoma. Nah, di negara bagian Nevada ini ada kota Las Vegas. Las Vegas itu memang sangat terkenal sekali ya, karena kasino-kasinonya. Itu ada satu bagian di kota Las Vegas itu dia namanya The Strip. Itu di sepanjang jalan tuh dari ujung jalan ke ujung jalan lainnya itu kasino semua, kasino, hotel semua. Jadi dua tindakan tersebut, homoseksual dan perjudian, itu adalah sesuatu yang dilegalkan, yang diterima oleh masyarakat Amerika Serikat. Hal yang berbeda berlaku di Republik Indonesia. Di Republik Indonesia, homoseksual atau LGBT dan juga perjudian adalah dua hal yang tidak diterima dengan baik. Dia ditolak oleh masyarakat Indonesia karena ada perbedaan nilai-nilai moral, standar moralnya beda. Itu juga ada standar dari nilai-nilai keagamaan juga. Karena kita memang negara yang populasinya tuh mayoritas Muslim, dan ini juga karena populasi yang mayoritas Muslim ini mempengaruhi tidak hanya produk perundang-undangan nasional yang berlaku di negara kita, tapi juga mempengaruhi banyak suku-suku yang ada di negara kita. Banyak suku-suku yang dia menyerap nilai-nilai Islam menjadi nilai yang berlaku di suku itu. Salah satu contohnya ya di suku Minang itu ada kan slogannya adat bahasa di syara bisa di kitabullah. Jadi adat mereka itu ya berdasarkan nilai-nilai keislaman. Itu tolong koreksi saya kalau salah ya, maaf. Jadi di Indonesia tuh ya kalau misalnya ada pesta gay, dia kalau nggak digerebek polisi ya dia dihakimi oleh warga. Dan juga perjudian itu dia kalau untuk dasar hukum nasional ya, dia di KUHP itu ada pasal 303, itu adalah pasal untuk penindakan perjudian. Dan sedangkan yang video yang kami berikan itu adalah berasal dari Aceh. Di Aceh itu kan berlaku syariat Islam dan sesuai hukum yang berlaku di Aceh, karena sesuai dengan syariat Islam maka pelaku perjudian itu dicambuk. Jadi kesimpulan dari makalah kami adalah
ada hubungan antara kejahatan dengan moral, kebiasaan, dan juga agama. Tentu saja ada, karena memang hukum itu banyak sekali mengambil dari nilai-nilai moral, nilai-nilai keagamaan maupun nilai-nilai kebiasaan. Terutama kayak suatu negara itu pasti dia pasti menyerap banyak nilai-nilai yang terkandung di dalam masyarakat yang ada di negaranya itu. Tetapi kita juga harus mengetahui bahwa moral, agama, dan kebiasaan itu berbeda-beda dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Tidak hanya dari level dari satu negara ke negara lain saja, seperti yang kita presentasikan sebelumnya di video tersebut antara masyarakat Indonesia dengan masyarakat Amerika Serikat. Bahkan di masyarakat Indonesia sendiri ini, walaupun telah kami telah kami jelaskan bahwa kita populasinya mayoritas Muslim, kita masih adanya perbedaan. Misalnya kayak kalau di daerah saya itu, di daerah Ganceng, di daerah kami ini kan populasinya mayoritas Muslim. Nah, tapi kami juga masih, kalau di daerah kami ini masih kayak merayakan ibarat pesta ganceng. Pesta ganceng tuh kayak pesta keramat bumi. Jadi kita tuh di salah satu bagian pestanya itu selain bikin pasar malam, juga ada kayak menggal kepala sapi, kepala kerbau, terus dijadikan semacam sajian gitu. Ini kan hal yang tidak berlaku di masyarakat Muslim di Aceh misalnya, itu kan tidak ada. Tapi di Jakarta Timur sini, di bagian di daerah Ganceng, daerah sekitar Pondok Ranggon sini, tiap tahunnya tuh itu ada. Dan juga daerah-daerah lain misalnya di Jawa gitu, Jogja tuh kan kayak ngelarung sajen gitu. Setahu saya, maaf kalau misalnya saya salah, tolong koreksi. Jadi begitu. Nah, karena perbedaan tersebut, kayak perbedaan nilai-nilai moral, kebiasaan agama, kita bisa mengetahui bahwa walaupun ketiga hal ini menjadi dasar yang dasar yang benar-benar menghasilkan banyak sekali produk-produk hukum yang berlaku di suatu negara, kita juga tidak bisa menjadikan tiga hal ini menjadi satu-satunya sumber pembentukan produk-produk hukum. Karena seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa antara satu masyarakat dengan masyarakat lain memiliki standar moral, nilai-nilai kebiasaan yang berbeda, juga nilai keagamaan berbeda. Jadi sekian presentasi kami. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kesalahan milik manusia, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kami sangat menerima kritik dan sarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.